Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sentosa, semoga sejahtera untuk teman-teman semua penonton video ini. Pada video kali ini, saya Dr. Fauzi Rahman, mahasiswa pasca sarjana di program studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Trisakti Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan video tentang hitam, tetapi tidak kompleks secara keseluruhan detail tentang hitam, tapi apa-apa saja sih yang bakalan sering muncul pertanyaan tentang hitam ini. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Mulai dari manfaat hitam ya secara kesehatan, budaya, kemudian etnis seperti itu. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana cara memilih ya, bagaimana cara memilih tipe-tipe cara berhitam. Kan cara berhitam itu ada banyak, nah bagaimana cara kita memilihnya. Kemudian yang paling penting lagi adalah umur berapa yang paling tepat untuk kita melakukan hitam. Kemudian sebelum saya melanjutkan video ini, terima kasih banyak kepada semua penonton yang sudah bersedia menonton dan mengklik video ini. Apalagi kalau teman-teman langsung menekan tombol like, subscribe, dan teman-teman boleh mengetik dengan komentar yang positif apa saja masukan-masukan untuk video ini, kemudian berikan apresiasi terhadap video yang akan saya buat seperti ini. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini, saya akan memberikan sebuah slopo atau kata bermakna atau apa ya, word of the day lah seperti itu ya, cuma versi Jambi seperti itu. Kemudian dalam versi Jambinya itu ada quote yang berbunyi yaitu gepo idak membuang lemak, sergi idak membuang kawan. Apa maksud dari pepatah atau kalimat kata-kata bijak Jambi ini atau slopo ini? Itu maknanya adalah dimana kita sebagai seorang manusia itu tidak boleh melupakan apa yang sudah menjadi jati diri kita. Kemudian kita dalam berprestasi atau dalam berjuang, dalam berkarir itu tidak boleh menjatuhkan hal-hal yang di sekitaran kita, teman-teman kita atau seperti apa. Nah, itulah artinya apa? Kita harus bersikap arif dan bijaksana. Itulah soloko atau kata-kata bijak dari Jambi kali ini. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang hitam secara umum ya, seperti ya. Hitam itu ya, untuk hitam ini tadi kita akan menjelaskan bagaimana cara hitam. Apa sih yang namanya hitam itu, seperti apa sih? Yang orang hitam itu seperti apa? Hitam itu adalah proses pemotong prekusium dari gland penis itu sampai ke sulcus coronarius ya, sampai ke leher dari gland penis itu sendiri. Nah, itulah dinamakan hitam. Oh, nanti bakalan muncul nih pertanyaan. Loh, jadi kalau seandainya orang hitam tapi tidak sampai sulcus coronarius, apakah itu belum dikatakan sunat atau hitam? Oh, secara metodologi, secara teologi dan secara teorinya itu belum termasuk dalam hitam. Tetapi untuk syarat-syarat dari hitam itu alangkah baiknya kalau dihitam sampai ke sulcus coronarius seperti itu. Kemudian saya juga akan menjelaskan bahwa manfaat dari hitam ini ada sangat banyak. Pertama, kita dari segi budaya, kemudian dari segi kesehatan, dari aspek kesehatan, apa saja manfaatnya juga nanti akan kita jelaskan. Karena nanti bakal muncul nih, oh apa benar nih hitam mempunyai efek kesehatan seperti ini ya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian yang paling sering dipertanyakan salah satunya adalah metode hitam itu ada berapa banyak sih, seperti itu. Mulai dari apa, kemudian apa, seperti itu. Ada orang bilang oh sunat manual, oh enggak. Ada beberapa banyak sekali macam sunat hitam seperti itu. Kemudian berikutnya yang perlu saya jelaskan, yang paling sering dipertanyakan adalah, Pak, dokter, kira-kira hitam ini paling tepat adalah umur usia berapa sih? Seperti itu. Apakah umur pada saat baru lahir, apakah pada saat
kemaluan seperti itu. Nah, itu bakalan dijelaskan juga. Karena banyak itu pertanyaan, anak saya ini aman nggak ya disunat pada usia segini? Dokter, apa nggak kalah ketuaan kalau anak saya disunat pada saat SMP? Ya, oke, kita akan memasuki inti dari video ini, yaitu tentang hitan. Untuk hitan, mungkin tadi di awal pembukaan sudah saya jelaskan bahwa hitan itu adalah pemotongan dari prepusium dari gland penis itu sampai ke sejajar dengan korpus gland penis. Nah, untuk batas ini itu tentunya kita harus melakukan teknik sedemikian rupa untuk sampai ke sulcus coronarius. Ya, kalau secara umum hitan itu adalah proses pemotongan prepusium ini tadi itu harus dilakukan secara utuh, secara pas, ya, markernya harus tepat, gitu. Ya, jadi untuk manfaat-manfaat hitan itu sangat banyak sekali, sangat banyak, ya. Terutama kalau kita lihat dari aspek segi budaya, hitan itu bermanfaat untuk meneruskan budaya. Ya, oke, saya cerita sedikit tentang orang Islam. Umat Muslim di seluruh dunia itu mewajibkan seorang laki-laki itu untuk hitan atau sunat. Kenapa? Karena memang budayanya proses hitan ini itu pertama kali dilakukan pada masa Nabi Ibrahim. Seperti itu. Nah, setelah dari Nabi Ibrahim itu tadi, baru proses hitan ini dilanjutkan oleh umat-umat Islam lainnya. Jadi sampai saat ini hitan itu merupakan budaya dari agama tertentu, ya, Islam. Dikarenakan Indonesia itu banyak sekali umat Islam seperti di dunia. Jadi persentase umat Islam di Indonesia ini sangat tinggi, maka dari itu budaya hitan ini masuk ke Indonesia. Cuman di Indonesia ini kan ada beberapa suku, etnis dan budaya. Nah, suku dan etnis dan budaya di Islam ini, di Indonesia ini, itu setiap suku itu berbeda-beda. Ya, bahkan ada mereka dari suku Sunda, itu mereka pada umur 4 tahun itu sudah terlalu tua untuk dilakukan hitan seperti itu. Jadi anak-anak orang-orang dari Sunda itu biasanya umur 2-3 tahun itu anak-anaknya sudah dihitan. Itu mulai dari budaya-budaya sejak dari zaman dahulu, ya. Walaupun belum ada hitan modern seperti sekarang, masih manual atau masih menggunakan teknik apapun itu masih budaya dari Sunda itu adalah anak-anak di bawah umur 4 tahun. Kemudian ada juga budaya contohnya tadi si Raffi Ahmad yang mempunyai Rans Entertainment, itu dia menggunakan anak-anaknya itu si Rapatar dan Rayanza. Mungkin teman-teman kenal lah Rapatar dan Rayanza. Sudah sangat terkenal ya Rapatar dan Rayanza. Nah, Rapatar dan Rayanza ini itu disunat pada usia dini semua. Kalau si Rapatar kalau nggak salah pada usia balita, kemudian si Rayanza pada saat usia bayi. Si Rayanza yang kita tahu umurnya mungkin satu tahun ya mungkin ya, itu sudah disunat, ya, sudah dihitan seperti itu pada saat masih kecil. Ya mungkin itu karena intervensi dari budaya Raffi Ahmad yang merupakan orang Sunda, seperti itu, ya. Kemudian ada budaya lagi, ini budaya teman-teman kita dari Pulau Jawa yang seperti dari yang saya tahu ya, seperti dari Pati, Jawa Timur, Jawa Tengah seperti itu. Mereka itu memiliki budaya anak-anaknya itu bakalan dihitan pada saat usia kelas 6 SD atau kelas 5 SD. Paling sering itu adalah kelas 6 SD. Karena apa? Pada saat orang-orang kita Jawa itu banyak masuk pondok pesantren. Nah, pada saat dia mau dikirim ke pondok pesantren, mereka itu sudah dihitan seperti itu. Nah, syaratnya untuk masuk ke pondok pesantren tingkat sanawiyah atau tingkat SMP-nya itu mereka harus dilakukan hitan seperti itu. Jadi memang banyak budaya-budaya di Indonesia itu berbeda-beda. Yang saya ketahui dua, ya. Kemudian secara selain melestarikan budaya, hitan ini juga memiliki aspek manfaat di kesehatan. Yang paling sering kita dengar adalah biar tidak infeksi, biar tidak ini, biar tidak itu, ya. Yang paling saya jelaskan pertama adalah infeksi saluran kemih, ya. Untuk infeksi saluran kemih, masyarakat melakukan hitan itu manfaatnya yang paling penting adalah untuk mencegah dari infeksi saluran kemih. Ya, kenapa seperti itu?
Karena pada saat hitan, pada saat tidak dihitan, itu kan prepusium atau kepala kulit luarnya itu menutupi seluruh gland penis pada saat dia tidak ereksi seperti itu. Nah, itu kan setelah kita buang air kecil ya, setelah kita buang air kecil atau setelah kita setelah kalau kita membersihkan diri, mandi seperti itu kan bagian dalam itu biasanya tidak tercuci ya, tidak tercuci atau tidak terbersihkan. Bahkan kalau sudah dibersihkan, sisa-sisa dari kotorannya itu masih menempel di bagian dalam prepusium atau bagian dalam dari kulit luarnya itu. Jadi itu yang biasanya mengundang, menempel, akumulasi terus-menerus sehingga menyebabkan terjadinya proses infeksi. Karena apa? Di situ itu kondisinya adalah lembab. Bakteri itu paling suka dengan kondisi lembab. Jadi mudah sekali terkena infeksi. Selain itu, bahkan ada beberapa penelitian yang memberitahukan bahwa kalau di hitan ini juga bisa mencegah dari kanker penis ya, walaupun presentasinya tidak terlalu banyak, tapi presentasi dari orang-orang yang hitan untuk mengenai dari kanker penis ini tadi atau tumor penis itu sangat minimal. Karena apa? Karena sulcus coronariusnya itu terbuka ya. Jadi dia pada saat ereksi atau non ereksi itu sudah bersih seperti itu. Jadi kalau dia mau cuci, gland penisnya itu tidak susah lagi, tidak mau masukkan tidak membuka lagi prepusiumnya seperti itu. Jadi dia bisa lebih baik untuk mencegah dari kanker penis itu sendiri. Kemudian yang paling sering ditanyakan juga adalah metode-metode hitan yang pernah ada ya pada saat ini. Mungkin saya bisa membedakan beberapa kualifikasi dari hitan itu sendiri menjadi hitan modern dan hitan hitan klasik ya mungkin ya. Tapi biasanya kalau kita di hitan itu tidak membedakan teknik hitan, oh ini modern, ini manual, ini tidak seperti itu. Yang penting adalah prinsip hitan itu terpenuhi seperti itu. Memang ada banyak metode atau cara melakukan hitan pada saat ini. Yang pertama yang paling sering kita ketahui karena sering diaplikasikan di masyarakat, seperti hitan menggunakan manual ya. Manual itu adalah berbagai macam ya, ada dorsum sisi, ada circum sisi. Jika dorsum sisi itu secara sedikit saya jelaskan. Dorsum sisi itu kita menarik semua prepusiumnya, kemudian memberikan klem di atas gland penis, di atas korpus gland penis, kemudian baru kita potong langsung seperti itu. Nah, kalau itu namanya dorsum sisi. Jadi dari dorsumnya itu yang kita potong. Ada namanya circum sisi. Circum sisi itu adalah teknik hitan itu ya, teknik hitan manual ya, karena masih menggunakan gunting segala macam, walaupun ada variasi-variasinya pada saat ini. Teknik sirkumsisi itu kita membuka dari korpus, membuka prepusium, kemudian kita pasang klem seperti itu, kita masukkan sejajar angka jam 12 lurus saja sampai ke sulcus coronarius, kemudian kita membuka yang bagian dorsum bagian bawah, bagian prepusium prenii kiri dan kanan itu kita gunting, kemudian kita melingkar sirkum, kiri dan kanan. Seperti itu, ini prepusium prenii-nya baru kita potong dan kita lakukan hacking seperti itu. Bahkan ada beberapa sejawat kita, teman-teman dokter yang lain, mereka memodifikasi teknik sirkum di mana pada saat pemotongan menggunakan electrocauter karena minimal pendarahan seperti itu. Oke. Itu adalah dua teknik hitan manual yang sering disebut orang. Kemudian ada teknik hitan modern, mulai dari alis klem, mulai dari teknoklem, mulai dari sunat klem, sunat ring seperti itu. Tapi prinsip dari sunat modern itu adalah menggunakan alat dan nanti diukur sedemikian rupa sampai ke patokannya baru dilakukan pemotongan. Pemotongannya pun ada dua, ada yang menggunakan bisturi, ada yang menggunakan laser itu sendiri. Ada yang menggunakan bisturi, setelah itu baru di laser sekelilingnya untuk meminimalisir pendarahan. Nah, untuk teknik smart clamp
itu biasanya klem akan ditinggal di situ selama dipasang di prekusiumnya itu selama 5 hari sampai terbentuknya jaringan nekrosis, baru dilepas sehingga dia tetap menutup dan hitannya itu murni tanpa jahitan seperti itu. Tapi dia menggunakan alat smart clamp itu selama 5 hari. Kemudian untuk berikutnya itu ada namanya teknik teknoclamp. Jadi kalau teknik teknoclamp itu dipasang alat clamp itu dia tidak digunakan sampai 5 hari alat itu. Jadi setelah dipasang, dikunci, kemudian dipotong menggunakan pisau, dikasih laser, dikasih elektrokauter di kiri kanannya sampai ke kelilingnya, sampai benar-benar pendarahan berhenti, sampai benar-benar nekrosis. Setelah itu dibuka, jadi. Bahkan ada orang yang menggunakan teknik teknoclamp ditambah lem. Jadi setelah di teknoclamp diberikan lem sekelilingnya untuk lebih kuat seperti itu. Jadi berbagai macam teknik hitan ini, tapi prinsipnya adalah meminimalisir nyeri. Bahkan teknik injeksinya saja itu banyak sudah metodenya. Ada yang hipnoterapi, bukan hipnoterapi, tapi hipnoanestesi seperti itu. Jadi berikan hipnoterapi untuk hipnosis untuk menggunakan anestesianya. Kemudian ada juga menggunakan unit pump. Jadi kita seperti mengambil sampel gula darah itu jadi ditembak aja. Bahkan di kalangan teman-teman sejawat yang mengikutan itu dikenal dengan bius tembak. Kemudian ada juga masih menggunakan jarum atau suntikan, tapi menggunakan nal yang kecil sekali sehingga minimal dari pendarahan. Bahkan ada beberapa, karena kan ketika korpus gland itu dibuka itu benar-benar rasanya siru. Bahkan itu bisa menggunakan obat-obat bius untuk mukosa. Jadi untuk mata, untuk telinga itu bisa digunakan begitu. Kemudian juga banyak sekali teknik bius ini itu hanya meminimalisir rasa takut, kemudian meminimalisir rasa sakitnya. Bahkan ada teman-teman kita atau pasien-pasien kita itu menggunakan di meja operasi ya, jadi dia dibius dengan menggunakan anestesi umum atau bius umum seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa teknik hitan yang bisa saya jelaskan. Kemudian berikutnya yang bakalan saya jelaskan adalah yang paling sering ini mungkin kita temui di masyarakat luas, itu bagaimana cara memilih anak kita itu paling tepat disunat pada umur berapa sih, seperti itu ya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Ada beberapa penelitian itu di Turki, dia meneliti 3 golongan umur. Yang pertama di bawah 1 tahun, kemudian 1 sampai 7 tahun, kemudian berikutnya adalah 7 sampai remaja di atas 7 tahun. Nah, dari 3 kelompok umur ini ya, yang dilihat adalah efek anestesi, kemudian efek sakit, efek penyembuhan. Itu yang paling tepat, paling baik adalah penggunaan proses hitan pada saat usia umur anak di bawah 1 tahun. Seperti itu. Bahkan banyak sekali teman-teman saya ya, atau saya sendiri melakukan hitan pada anak-anak umur di bawah 1 tahun. Bahkan teman saya itu sendiri, sejawat saya sendiri sebagai praktisi hitan juga, dia menghitan anaknya pada saat anaknya usia 2 bulan. Seperti itu. Jadi anaknya sudah dihitan pada saat usia 2 bulan. Memang kenapa pada saat usia di bawah 1 tahun itu lebih efektif dilakukan hitan? Itu karena selain anak kecil itu adalah prekusiumnya itu tipis sehingga faktor penyembuhannya lebih cepat. Dimana kalau kita tadi pakai teknik smart clamp itu 2-3 hari sudah bisa dibuka karena kulitnya itu sudah tipis, jadi mudah sekali untuk menempel. Kemudian selain itu efek anestesi dari bayi ini juga lebih cepat seperti itu. Kemudian tidak dalam, jadi pasiabaknya itu untuk tempat kita melakukan itu tidak dalam. Kemudian ya memang anak kecil kita tidak tahu ini masih sakit atau enggak, seperti itu. Ketika dia sudah nyaman, kemudian proses hitannya itu bisa lebih cepat juga karena kita cukup dengan memberikan fiksasi yang efektif seperti itu. Kalau anaknya nangis kan kalau difiksasi dia tetap aman seperti itu.
Kemudian efek penyembuhan yang biasanya lebih cepat daripada orang-orang dewasa seperti itu. Atau bahkan anak 1-7 tahun itu kalah cepat dibandingkan anak-anak di bawah 1 tahun. Ya, selain anak-anak di bawah 1 tahun, anak-anak balita ini kan paling sering terkena fimosis ya. Fimosis itu jadi penyakit infeksi di gland penis atau di prepusiumnya itu merah. Kemudian ada banyak smegma atau kotorannya itu menyebabkan infeksi sehingga prepusium itu tidak bisa dibuka. Jadi lubang untuk keluar dari meatus externanya itu benar-benar sedikit sekali. Bahkan ada yang tidak ada, buntu. Kalau orang di Jambi ini paling sering bilang adalah buntu. Jadi yang paling tepat adalah anak usia balita. Oke, terima kasih. Baiklah, saya akan menyimpulkan beberapa hal tentang video pada kali ini. Yang pertama yaitu apa itu hitan? Hitan itu adalah intinya adalah memotong prepusium ini sampai sulcus coronaris atau leher dari gland penis itu sendiri. Kemudian manfaatnya itu banyak sekali, terutama untuk kesehatan. Jadi untuk mencegah infeksi, kanker dan sebagainya. Kemudian banyak sekali teknik hitan. Yang paling penting adalah sesuai dengan budgetnya tentunya. Ya. Kemudian yang paling efektif adalah tentunya yang meminimalisir penggunaan jahitan karena biar lebih rapi dan estetik. Kemudian yang paling sering ditanyakan, umur berapa yang paling tepat untuk melakukan hitan? Yang paling tepat adalah di bawah 1 tahun. Terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya pada video kali ini, boleh tuliskan di kolom komentar. Silakan mau bertanya apa, insya Allah nanti bakalan kita jawab. Baiklah, di akhir video saya akan sedikit memberikan pantun ya. Pantun saya itu buah delima, buah duku. Ini 5, ini 10. Salam 10 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.